Do I have your attention now? Aloha! Ya, hasil UCL sudah keluar dan ada beberapa kejutan. Madrid akhirnya tersungkur dari Leipzig, tapi nggak ada pengaruhnya. Mereka bakal tetap lolos ke fase knockout. Tinggal penentuan juara grupnya aja. Dan kalau dilihat dari materi pemain, Madrid bermain tanpa Modric, Benzema, dan pemain intinya. Jadi Ancelotti ternyata menurunkan pemain lapis kedua. Dan memang ya keputusan sah-sah aja karena memang mereka udah tinggal sedikit lagi buat lolos. Dan terbukti tanpa ada Modric, tanpa ada Benzema, Madrid tidak bisa ngapa-ngapain di pertandingan ini dan sangat layak kalah. Pertanyaannya, berapa peluang yang diciptakan Madrid selain dari gol yang mereka cetak di 90 menit secara keseluruhan? Gak banyak. 2 maksimal 3 yang benar-benar matang. Jadi kelihatan sekali bahwasannya kekalahan ini harus menjadi refleksi buat si Ancelotti, buat manajemen Madrid, bahwasannya itu pemain-pemain muda kayak Kamavinga lah, kayak yang lain-lain itu, kalian lebih tahu lah namanya siapa, itu masih belum bisa diharapkan. Usia mereka masih sangat muda dan terlihat sekali pengalaman mereka itu masih sangat cetek. Sangat kelihatan sekali. Lini tengah, kalau di situ ada Modric yang main, itu lebih terorganisir, lebih kelihatan cara dia kasih passing, positioning, waktunya dia ambil keputusan itu sangat kelihatan. Begitu Kamavinga yang main dan yang lain-lain, ya mereka positioningnya sering salah, decision making salah. Gua kasihan ngelihat Toni Kroos sebelum dia digantikan, dia itu sendirian menggendong lini tengah Madrid. Sehingga apa yang terjadi ya, Leipzig begitu mudahnya buat melakukan ancaman dan ngepres Madrid. Babak pertama terutama, luar biasa Leipzig, banyak sekali peluang di luar gol yang terciptakan. Kita gak usah bicara soal skor, kita bicara soal permainan. Leipzig benar-benar banyak sekali peluang. Dan Timo Werner juga dapat 1 peluang sebelum dia cetak gol. Memang dia bapuknya aja, kayaknya si Werner ini cocoknya itu dia tipikal tap in gol. Gak bisa dia diajak one on one atau ngadu skill, dia gak bisa finishing seperti itu. Dan kalau gue jadi manajemen Madrid nih, gue bakal ngaca dulu ya, bahwasannya ini squad gue ini terlalu sempit, terlalu kritis. Begitu 2-3 pemain inti gak ada yang menjadi roh di tim ini, selesai itu barang. Dan kalau melihat seperti ini, ya apa yang mau diduga lagi? Memang sudah dari awal harusnya manajemen ini jangan terlalu sombong, jangan mereka terlalu mengharapkan anak-anak muda ini untuk bisa memberikan pengaruhnya di setiap laga yang mereka diturunkan. It doesn't fair untuk mereka karena usia mereka masih sangat muda, pengalaman mereka sangat kurang sekali. Dan akhirnya Madrid cuma ngandelin Vinicius, Rodrigo lewat speed dan skillnya, dan ya gak ada peluang berbahaya yang diciptakan dan mereka sangat layak kalah. So, kita lihat seperti apa ke depannya. Dan di pertandingan lain, ternyata Juve yang sempat dibantai 4-1, ada secercah harapan di akhir babak kedua, tapi di PHP ternyata ya tetap kalah 4-3. Dan ya, mau bagaimana lagi, ini tentunya salah dari pelatihnya. Siapa lagi kalau bukan Allegri, karena dari babak pertama aja udah ketinggalan 3-1. Walaupun gue gak nonton pertandingannya, tapi kalau dilihat dari skor yang begitu mencoloknya, gak usah jauh-jauh, gak usah berpikiran mainnya gimana. Ya, gue bisa membayangkan lah, pasti Juve ini gak bisa berbuat apa-apa. Sempat dikasih harapan sama Milik dan McKennie di 3 menit gol yang beruntun itu, tapi ternyata gak bisa ngapa-ngapain juga. Dan lini belakangnya Juve praktis sangat menjadi amburadul ya. Alexandro lah, Teles lah, gitu-gitu. Bremer yang banyak orang puji-puji pemain terbaik Serie A, bla bla bla. Apa yang kontribusi dia? Gak ada. Chesney lagi, kiper buangan yang satu itu. Ampun lah. Ya, masuk UEL aja belum tentu lolos Juve. Dan di laga terakhir harus lawan PSG. Kalau lawan PSG mereka it's calculated loss.
udah pasti, itu pasti udah bakal jadi suatu kekalahan. Nah, sekalipun PSG nurunin lapis keduanya, Juve bakal tetap kalah. It's for sure. Dan kalau Benfica seri sama Maccabi Haifa, ya Juve nggak masuk Europa League dan say goodbye to Juventini. Dan di pertandingan lainnya itu Chelsea ternyata menang 2-1 dari Salzburg. Dan kalau dari permainan, ya si Potter masih main 3-4-3 dan dia nurunin pemain yang ada dari beberapa pemain muda juga, Gallagher. Tapi Chelsea ini luar biasa, depannya sangat buruk sekali ya. Ada beberapa peluang emas yang mereka bisa ciptakan untuk cetak gol lewat si Aubameyang yang udah one on one gak bisa, Sterling gak bisa memberikan apapun. Ya, lini depan ini benar-benar suatu problem yang belum terselesaikan. Padahal dari create chances, Chelsea ini luar biasa. Memang skor 2-1, tapi di babak kedua Salzburg itu benar-benar main oportunis, ngegempur Chelsea sampai menjelang berakhirnya babak kedua. Kalau sebagai fans Chelsea di luar sana, itu pasti udah deg-degan karena takut disamakan. Beruntung Kepa bisa melakukan berapa save, walaupun dia beberapa kali juga sempat duel di udara kalah lompat sama si Sesko dan striker jangkungnya itu. Dan untungnya Chelsea bisa menang dan mereka bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan yang menjadi problem itu ya lini depan dan lini tengah ini yang begitu Loftus-Cheek masuk langsung nggak bisa balance di tengahnya. Dan golnya itu kan lewat Kovacic yang tanpa kontrol langsung shoot. Ya, itu membuktikan ya beberapa pemain aja yang punya kualitas dan nggak semuanya bisa buat memberikan perbedaan. Walaupun mereka punya banyak pemain yang bertabur bintang di skuadnya. Dan di pertandingan lain itu PSG membantai 7 gol dan sudah seharusnya seperti itu. Milan juga menang 4-0 lawan Zagreb. Ya, tentunya ini kemenangan yang sangat penting buat mereka untuk bisa lolos, dan peluang untuk lolos sudah kembali ada. Tinggal butuh hasil seri buat bisa menjadi runner up lah setidaknya. Lalu di pertandingan lainnya itu City yang harus bermain 0-0 lawan Dortmund. Ya, kalau dilihat dari permainan itu di babak pertama City sangat kesusahan sekali ya. Gak ada Kevin De Bruyne jadi starter, kelihatan mereka gak ada kreativitas dan hanya berputar-putar di belakang tengah doang. Babak kedua Dortmund lebih keluar menyerang dan secara 90 menit Dortmund banyak memberikan ancaman juga kepada City. Tapi memang shooting dari lini depan itu terlalu pelan ke kiper, ada yang kepelanan, ada yang kemudahan, hancur lah. Sayang sekali, harusnya Dortmund itu bisa menang, banyak peluang mereka bisa mendapatkannya. Tapi ya, that's football. Thanks for watching. Say goodbye to the other side.